Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial MySQL Basic untuk pemula ya teman-teman ya. Tapi di sini juga aku juga masih baru belajar juga. Dan di sini, bentar. Nah, jadi teman-teman, di sini aku mendapatkan tugas untuk menjalankan beberapa query dasar, yaitu seperti between, operator like, operator not like, operator logika and, serta order by, ASC dan DSC, limit, count, check, inner join, 2 table, inner join, 3 table, and left join. Oke, ini untuk tugasnya ya. Aduh, kelihatan. Nah, di sini. Di sini ada disuruh buat 4 tabel yang saling berelasi. Ingat harus saling berelasi ya. Terus ini untuk membuat struktur tabel yang ingin dikerjakan menggunakan ini. Nah, isi tabel tersebut dengan minimal 5 data. Masing-masing tabel diisi dengan 5 data. Nah, semoga di video tutorial ini aku harap teman-teman bisa mengikutinya ya, walaupun nanti ada yang error ya. Jadi sekarang kita mau buka dulu yang pertama, itu adalah tabelnya. Di sini aku punya. Nah, di sini aku udah buat yang namanya struktur tabelnya tadi ya. Disuruh buat struktur tabel yang ingin aku kerjakan. Gitu. Bentar teman-teman. Oke. Aku lanjut ya teman-teman. Di sini aku sudah buat struktur tabelnya. Di sini aku mau bikin nanti itu membuat database dengan nama perpustakaan. Nah, di dalam database perpustakaan berisi ada 4 tabel ya. Nah, ini adalah tabel-tabel yang ada pada isi database perpustakaan tersebut. Nah, dari keempat tabel ini ada yang kita istilah ini dulu jadi orang tua dan anak ya. Di sini yang pertama yaitu ada tabel anak. Ya, jadi di sini istilahnya tuh orang tua itu sebagai parent-nya dan yang anak itu sebagai child-nya. Nah, di sini tabel anak ada 2 ya teman-teman. Yang pertama itu adalah tabel peminjaman. Nah, tabel peminjaman ini dia berelasi dengan 2 tabel. Nah, ya jadi bisa dibilang dia mempunyai 2 orang tua. Nah, jadi orang tua yang pertama adalah tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa ini karena di tabel peminjaman si anak ini ada mahasiswa ID, maka yang diambil dari tabel mahasiswa ini hanya ID-nya aja. Jadi, dia di tabel peminjaman ada mahasiswa ID, dan di tabel mahasiswa ada ID-nya aja. Seperti itu. Nah, untuk orang tua yang kedua, itu adalah tabel buku. Nah, tabel buku ini, dia ambil dari tabel peminjaman, istilahnya gitu. Dari tabel peminjaman. Dari tabel peminjaman ada yang namanya buku ID. Jadi dari tabel buku dia hanya ID dan dia mau ambil dari tabel peminjaman itu buku ID. Seperti itu. Terus yang anak kedua itu adalah tabel buku. Nah, anak kedua tabel buku ini dia punya relasi dengan tabel dosen. Nah, di tabel dosen ini dia mempunyai ID, field ID. Dan field ID ini dia
menghubungkan relasinya di tabel buku ini. Dan di tabel buku ini, dia mempunyai field dosen underscore ID. Situ. Jadi bisa dibilangin anak kedua ini adalah tabel buku, dia punya relasi dengan tabel dosen lewat kolom dosen ID atau feed dosen ID. Seperti itu. Jadi untuk singkatnya, aku mempunyai database perpustakaan. Terus ada 4 tabel. Nah, tabel peminjaman itu dia sebagai anak dari mahasiswa dan buku. Dan sedangkan tabel buku, dia anak dari tabel dosen. Seperti itu. Ya, teman-teman. Oke, nanti kita mau langsung praktekkan saja ya. Jadi, jangan lupa teman-teman mengaktifkan yang pertama itu adalah XMPP-nya. Nah, di sini udah teman-teman buka untuk XMPP-nya, jangan lupa dinyalain untuk Apache dan MySQL-nya ya. Nah, di sini aku sudah nyalain, tapi sebentar ya. Oke, teman-teman. Jadi, tadi aku salah omongan ya, teman-teman. Jadi itu sebenarnya untuk tabel peminjaman ini, dia mengambil ID dari tabel buku, dan di tabel peminjaman jadinya buku ID gitu. Terus tadi kenapa bisa disebut dengan orang tua dan anak? Jadi itu karena dia tuh dia itu berelasi. Jadi kenapa bisa disebut dengan berelasi itu? Karena dia itu foreign key. Gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman mau lebih tahunya, teman-teman bisa belajar sendiri juga ya. Oke, jadi teman-teman, tadi teman-teman sudah buka Visual Studio Code-nya, teman-teman ya. Nih. Visual Studio Code. Maaf teman-teman, XMPP-nya. Jadi kita langsung saja buka terminalnya menggunakan Windows R. Di sini aku mau klik CMD. Oke, masuk. Nah, jadi yang pertama-tama sebelum kita membuat create database-nya, teman-teman harus mengikuti caraku ya. Ini akan dia masuk ke DXMPP itu, dia masuk ke file yang namanya misal teman-teman kalau misalnya dia simpannya di C user gitu ya, berarti dia harus dikeluarin dulu karena supaya dia tidak masuk ke dalam sini ya. Pokoknya gitu. Udah ikutin aja teman-teman ya. CD // terus nanti teman-teman masuk ke CD, terus XMPP, terus MySQL bin. Nah, kenapa bisa MySQL bin? Di sini teman-teman bisa buka file explorer teman-teman bisa lihat di sini di dalam XMPP ini dia terdapat yang namanya MySQL. Terus nanti dia ada MySQL bin kalau nggak salah. Nih, ini nih. Ini ada si bin-nya. Nah, kalau di MySQL bin ini tidak ada data sama sekali. Makanya kenapa dia bisa masuk ke dalam MySQL bin. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini karena kita sudah masuk ke sini, kita mau masuk namanya MySQL min urut ya. Nah, dia sudah welcome to the MariaDB ya. Sekarang kita ini. Nah, di sini terdapat MariaDB non. MariaDB non ini berarti dia tidak mempunyai database, berarti database-nya belum ada. Gitu. Terus, karena kita mau bikin yang namanya tadi di table ini, nih, di table ini kita mau bikin yang namanya database perpustakaan. Berarti di sini kita mau create database perpustakaan. Untuk penamaan database ini, perhatikan untuk penamaan hurufnya ya. Kalau misalnya teman-teman pengen di awal hurufnya itu kapital, berarti kapital. Berarti nanti untuk pemanggilan juga harus sama persis. Seperti itu. Kita enter.
Nah, di sini sudah dia menunjukkan query-nya oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke si database perpustakaan ini menggunakan use database. Oh, salah. Use database bukan seperti ini ya. Jadi use itu nama database kita tadi apa? Perpustakaan. Berarti use perpustakaan. Nah, dia sudah berubah nama MariaDB-nya menjadi database yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya, di sini yang pertama-tama kita akan membuat create table mahasiswanya terlebih dahulu. Nah, di dalam create table mahasiswa ini aku mengisi untuk field-nya itu dia berisi ID mahasiswa, nama, jurusan. Nah, ini untuk varchar ini dia termasuk tipe data ya teman-teman ya. Nah, kalau ini tuh dia itu adalah integer. Nah, ini ID mahasiswa kenapa menggunakan primary key supaya dia menjadi kunci utama. Jadi tuh ID itu biasanya digunakan untuk menjadi kunci utama. Kalau menurut pemahaman aku seperti itu ya teman-teman. Nanti aku jelasin lagi kalau misalnya sudah selesai. Di sini aku menambahin angkatan. Nah, jadi gini teman-teman. Sini aku mau menjelaskan. Tadi mungkin tadi penjelasan aku yang awal itu salah ya. Di sini aku di dalam create table mahasiswa ini aku menggunakan ID mahasiswa, menggunakan tipe data integer, terus dia menggunakan primary key tambah auto increment. Kenapa? Karena primary key ini dia kenapa bisa sebagai primary key? Karena dia tuh untuk identitas unik unik tiap mahasiswa. Terus nama menggunakan tipe data varchar. Nah, dia menyimpan nama lengkap mahasiswa yang bisa maksimalnya itu sampai 50 karakter. Seperti itu. Nah, untuk jurusan dia menggunakan varchar juga sama seperti itu. Nah, angkatan di sini aku mau menggunakan year. Kenapa menggunakan year? Karena data angkatan cukup berupa tahun saja ya teman-teman, bukan tanggal lengkap. Jadi lebih efisiensinya itu dibanding dengan pakai date atau in, seperti itu. Ini year, terus bawah terus kita tutup. Nah, di sini dia oke ya teman-teman, dia oke. Terus yang kedua di sini aku mau bikin create table dosen. Nah, di sini aku mau berisi ID dosen. Sama, dia itu sebagai primary key atau sebagai identitas tiap
identitas unik setiap dosen. Jadi sama aja kayak ini ya teman-teman mahasiswa gitu. Menggunakan tipe data integer, terus primary key, auto increment. Dia berisi nama dosen, menggunakan tipe datanya varchar. Nah, kenapa pakai not null? Nanti deh teman-teman. Nah, kita lanjut. Di sini kita mau namain mata underscore kuliah. Nah, di sini tadi aku mau jelasin sedikit ya teman-teman sambil melanjutkan ini. Jadi kenapa kita pakai not null di bagian nama? Itu artinya itu kolom tersebut itu tidak boleh kosong. Jadi wajib diisi seperti itu. Nah, nanti kita mau namain mata kuliahnya menggunakan tipe data varchar ya teman-teman. Oh, dia tidak ada koma di nama dosen ya, jadi dia harus pakai koma. Kita bikin ulang di sini. Nah, dia baru oke teman-teman. Query-nya sudah oke. Nah, selanjutnya yang ketiga aku mau bikin tabel buku. Nah, tabel buku juga dia berisi ID buku ya. Dia punya di tabel buku dia punya judul ya teman-teman. Sini aku pakai not null, berarti dia tidak boleh kosong. Di sini ada kategori menggunakan tipe data varchar. Terus ada ID underscore dosen. Tipe datanya in. Nah, di sini aku mau pakai cek. Kenapa pakai cek? Supaya kita tuh kalau misalkan mau jadi tuh si cek ini fungsinya itu digunakan untuk menginput hanya sesuai yang kita mau atau sesuai pilihan yang kita mau gitu. Di sini untuk ceknya sini kategori, aku mau pakai di sini dia itu ada isinya teknik, ekonomi, sastra,
agama, dan agama. Oke, ini kita tutup, kita koma. Nah, di sini karena yang tadi aku mau jelasin itu menggunakan sini kita mau foraging key untuk ID dosen. Ya, teman-teman. Kedengeran gua? Foraging key. Bentar, teman-teman. Nah, maaf ya teman-teman, kita tadi potong dulu. Nah, kita akan mau foraging key si ID underscore dosen. Nah, di sini dosen ID underscore dosen. Nah, di sini query-nya oke ya teman-teman ya. Nah, di sini mau menjelasin kenapa di sini aku pakai foraging key. Itu karena artinya tadi kan yang aku jelasin di waktu awal pembukaan itu bahwa di sini dia fungsinya untuk merelasi ke tabel dosen. Terus artinya si tabel buku ini ditulis oleh dosen tertentu. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau bikin create table peminjaman ya. Dia berisi ID peminjaman, tipe data integer, primary key, auto increment. Terus dia berisi ID mahasiswa. Dia menggunakan tipe datanya integer juga. Dia berisi ID buku menggunakan tipe data integer. Terus ini ada tanggal underscore pinjam. Nah, kalau tanggal ini dia menggunakan date. Nah, nanti aku jelasin ya. Nah, di sini aku jelasin kenapa tanggal pinjam dan tanggal kembali ini dia menggunakan date. Karena untuk yang pinjam dulu ya, dia itu menyimpan tanggal kapan buku itu dipinjam. Sedangkan tanggal kembali, dia itu menyimpan tanggal kapan buku itu harus dikembalikan. Seperti itu. Nah, di sini aku mau langsung saja bikin untuk foraging key-nya. Sebentar ya. Foraging key. Ada ID underscore mahasiswa references mahasiswa ID mahasiswa koma kita bikin lagi foraging key references-nya di sini. Oh, bentar kita lihat dulu di ID mahasiswa. Benar, ID mahasiswa.
Nah, kita ganti di sini jadi ID_buku. Ini ganti jadi buku. Dan di sini foreign key-nya kita ganti jadi ID buku. Nah, enter, terus kita tutup. Nah, dia ada error ya teman-teman ya. Errornya di bentar. Nah, jadi teman-teman, ini kenapa bisa error? Karena aku ada koma di sini ya teman-teman ya. Ini kita buat lagi menggunakan create table ya. Create table peminjaman. Terus dia ada ID peminjaman, terus ada ID mahasiswa ya. Ada ID buku, ada tanggal pinjam, ada tanggal kembali, ada foreign key yang pertama, ada yang kedua. Nah, ini nggak usah pakai ini. Nah, dia baru oke teman-teman ya. Nah, di sini aku mau menjelaskan. Jadi, ID peminjaman ini menjadi in tambah auto increment dan menggunakan primary key juga. Dia itu sebagai identitas unik setiap transaksi peminjaman nanti. Nah, di sini untuk ID mahasiswa ini, nah, dia di sini ada ID mahasiswa dan menggunakan foreign key mahasiswa di ID mahasiswa. Itu maksudnya gimana? Itu dia akan berelasi ke mahasiswa yang ingin meminjam buku di ID mahasiswa ini. Seperti itu. Nah, untuk foreign key ini, untuk ini, dia nanti akan berelasi ke buku yang akan dipinjam. Seperti itu. Ya, teman-teman ya. Oke, ini sudah oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat masing-masing table itu berisi 5 data ya, teman-teman. Sesuai instruksinya di sini. Nah, isi tabel terus 4 tabel tersebut dengan bilang 5 record data. Oke, kita lanjut di sini. Yang pertama-tama sebelum lanjut, nanti aku jelasin aja di terakhir ya. Setelah kita mau bikin masukin isi data itu pada tabel mahasiswa. Berarti menggunakan insert into. Tabelnya apa? Dia berisi apa? Nama, jurusan, dan angkatan. Values. Pertama ada namanya Ahmad. Dia jurusannya informatika. Angkatannya 2023. Selanjutnya kita namain Budi Santoso. Sistem informasi untuk jurusannya. Terus angkatannya 2022. Kita bisa kayak gini ya. Di sini kita ganti aja jadi Citra Dewi.
Dia jurusan 2024 ya. Dewa jurusan Dewi Lestari jurusan ekonomi, teman-teman. Nah, satu lagi Nah, di sini teman-teman mau di-enter seperti ini, bisa mau langsung kayak gini juga bisa ya teman-teman ya. Jadi dia ini datanya sudah masuk ya. Nah, untuk menampilkan dari insert into ini, dia menggunakan select from mahasiswa. Bukan. Bener deh. Nah, dia sudah masuk ya teman-teman ya untuk ID, nama, jurusan, sama angkatan. Nah, selanjutnya di sini aku mau bikin isi data dari insert into tabel dosen. Di tabel dosen dia berisi nama dosen, terus ada mata kuliah, nah, terus kita menggunakan values. Nanti aku jelaskan di akhir ya teman-teman ya, insyaallah. Oke, sini kita mau namain sini ada DR. Terus ini spasi Andi, terus koma basis data, sama di sini kita akan membedakan hanya namanya aja. Nah, di sini dia itu ekonomi mikro. Ini aku ngasal aja teman-teman untuk namanya. Ini teman-teman bisa diganti DR jadi DRS gitu. Jadi dia ada yang salah nih teman-teman. Bentar. Jadi teman-teman, kenapa bisa error? Karena di sininya aku nggak pakai koma, harusnya dipakai koma. Jadi kita bikin ulang ya. Jadi berarti di sini insert into
Nah, di sini oke. Udah oke teman-teman ya. Nah, di sini sebelum lanjut ini aku mau jelasin sedikit aja ya untuk yang tabel mahasiswa. Jadi nama ini tadi dia itu berfungsi untuk identitas mahasiswa. Nih. Terus sedangkan yang jurusan dia menunjukkan program studi setiap mahasiswa. Gitu. Makanya kenapa insert into mahasiswa nama jurusan dan angkatan. Sedangkan angkatan tersendiri dia tuh untuk tahun masuk kuliah. Dia tuh bergunanya untuk tahu tuh generasi mereka tuh angkatan yang keberapa, seperti itu. Ya. Nah, sedangkan ini yang mata kuliah dosen, untuk mata kuliah dosen sendiri, dia hanya berisi nama dan mata kuliahnya saja. Seperti itu. Nah, itu aku belum select from dosen. Nah, di sini. Nah, di sini untuk mata kuliah itu dia hanya mata kuliah yang nanti yang akan diajarkan itu apa. Dan ini untuk nama dosennya. Seperti itu. Jadi, tabel ini menyimpan siapa saja dosen di kampus dan bidang apa yang mereka ajarkan dan data apa yang akan direlasikan dengan buku. Karena dosen ini bisa menulis buku seperti itu. Ya. Terus selanjutnya di sini kita mau bikin create table bukunya. Aku harap teman-teman bisa mengikutinya ya, nanti aku jelaskan di akhir.
Teknik 1. Bentar, teman-teman. Jadi, teman-teman, yang salah itu tadi ini, create table. Seharusnya dia itu insert into ya. Kita ganti. Karena tadi dia udah ada yang namanya tabelnya, insert into berarti. Dia masih error. Oke, maaf ya teman-teman, jadi menunggu. Jadi itu tadi untuk di atas itu dia nggak bisa ya. Dia itu benar-benar error. Jadi aku memutuskan untuk membuat tadi database baru ya, dengan menggunakan perpustakaan 2. Ini sama aja isinya, masih sama kayak yang sebelumnya. Jadi aku hanya memperbaiki karena emang tadi itu seharusnya kita insert tapi aku malah nulis create ya teman-teman. Jadi makanya error. Ini juga aku ngulang lagi dari pembuatan create juga. Terus ini sempat menghadapi error. Ini nggak sempat aku record karena isinya masih sama. Ya, isinya masih sama. Dan yang membedakan itu di bagian insert into buku. Dan sekarang ini sudah bisa untuk insert into bukunya. Ya. Nah, untuk isinya masih sama ya. Sebelum-sebelumnya ini mahasiswa ini masih sama, cuman di sini aku bedain, aku pakai angka karena untuk table dia tuh sudah ada nih. Table peminjaman 1 tuh udah ada di database perpustakaan. Makanya ini aku ganti jadi ada 222 semuanya. Sekarang kita lanjutin ke insert into buku 2-nya. Udah selesai. Nah, kita mau yang insert into peminjaman. Di peminjaman dia isinya ada ID peminjaman, ID mahasiswa, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali ya. Di sini aku mau nulis yang ini. Peminjaman ya. Ini untuk yang ini ID mahasiswa, ID buku, ini tanggal pinjamnya. Ini dimisalin aja. Mau terserah teman-teman mau tanggal berapa ya. Ini harus berhati-hati banget ya teman-teman, soalnya takutnya kasusnya kayak tadi lagi. Tanggal kembali, tanggal peminjaman.
Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Di sini aku mau sedikit menjelaskan bahwa untuk ID mahasiswa ini dia berfungsi untuk siapa yang meminjam relasi ke dalam tabel mahasiswa. Terus untuk ID buku, dia itu buku apa yang dipinjam dan dia berelasi ke tabel buku. Dan untuk tanggal pinjam, kapan buku itu dipinjam, dan tanggal kembali itu batas waktu buku yang harus dikembalikan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini untuk datanya sudah selesai. Kita nanti mau lanjut ke selanjutnya. Di sini perintahnya menggunakan poin-poin di bawah ini ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kan kita sudah menginsert into ya semuanya. Sini aku memanggil satu-satu dulu. Menggunakan select bintang from. Ini hanya untuk memastikan aja teman-teman ya. Dari pembuatan yang pertama itu kita membuat insert into mahasiswa 2. Nah, dia sudah masuk. Terus habis mahasiswa ada select bintang from mahasiswa lagi. Dosen 2. Nah, ada select bintang from buku 2. Nah, masuk juga ya teman-teman. Terus ini terakhir select bintang from peminjaman 2. Dan sudah muncul juga ya teman-teman ya. Terus selanjutnya tadi sini kita mau masuk langsung aja untuk tentang query-query tadi ya teman-teman ya. Yang pertama di sini nih, aku mau pakai operator. Aku sini mau pakai query between dulu ya. Teman-teman bisa mengikutinya. Nah, di sini memakai query between. Bentar, aku cek baterai. Cukup. Oke. Kita mau pakai query between. Jadi, bentar. Jadi query between kita menggunakan select bintang from. Di sini aku mau pakai ngambil select bintang from-nya itu di menggunakan tabel peminjaman ya. Coba. Where tanggal. Sini aku mau mengambil tanggal pinjam. (2025) bulan 9 01 dan 25 09 05. Nah, kita coba. Dia error. Oh, lupa ya teman-teman, seharusnya dia ada di peminjaman 2. Kita buat lagi, kita ganti ininya. Tambahin dulu. Nah, dia muncul ya teman-teman. Untuk di bagian tanggal pinjam dan tanggal kembali. Dia menggunakan between. Jadi, between ini, dia tuh fungsinya itu mengambil data dalam rentang nilai tertentu. Nah, dalam rentang nilai tertentu ini, dia itu bisa mengambil angka, teks, maupun tanggal. Ya, teman-teman. Oke, selanjutnya, perintah selanjutnya yang kedua.
itu operator like. Nah, di sini aku mau pakai operator like. Nah, di sini kita mau menggunakan select bintang from, kita mau pakai mahasiswa. Jadi mahasiswa 2, terus where nama like. Ini mau mengambil huruf A ya teman-teman ya. Jangan lupa pakai persen. Oke, kita coba. Bismillah. Nah, jadi untuk fungsi like tersendiri ini, dia fungsinya untuk ini mencari data yang cocok dengan pola tertentu, yaitu pola tertentunya apa? Di sini aku pola tertentu mau manggil A. Nah, persen ini itu dia itu fungsinya persen ini yaitu untuk bisa dibilang itu dia memanggil bebas bebas untuk memanggil huruf A ini. Berarti intinya dia tuh mengambil huruf A untuk beberapa huruf. Jadi kalau misalnya huruf A-nya itu udah banyak, berarti dia bisa gitu. Nah, kalau untuk fungsi like sendiri, dia mencari data yang cocok dengan pola tertentu. Nah, di sini contohnya aku menggunakan from mahasiswa 2. Terus namanya di sini aku diawali dengan huruf A ini, huruf A ini. Nah, makanya dia mengambil di sini untuk mahasiswa. Nih, di sini dia mengambil nama A, Ahmad Fauzi di ID mahasiswa. Nah, di sini muncul nama jurusannya dan beserta angkatannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya jadi ini tuh fungsi like tersendiri ini dia itu memunculkan apa yang kita inginkan. Bisa dibilang seperti itu, apa yang kita mau gitu. Terus di sini selanjutnya ada operator not like. Jadi kita praktekkan dulu. Select from. Nah, di sini aku mau pakai not like yang ini mengambil dari from dosen 2. Where ini di mana? Apa yang mau kamu ambil? Not like. Ini not like ini kebalikan dari si like. Nih, bentar. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi gini teman-teman. Nah, fungsi dari not like tersendiri ini dia menampilkan data yang tidak cocok dengan pola. Ya, tadi kan kalau yang like itu aku memanggil data huruf A ini sesuai dengan yang kita mau. Berarti dia memunculkan nama dari huruf A ini. Nah, sedangkan not like ini dia tuh kebalikannya. Jadi dia memunculkan apa yang kita tidak suka. Misalnya di sini aku manggil huruf A. Nah, yang keluarnya itu bukan huruf A seperti yang di sini, gitu teman-teman. Jadi huruf A ini sama enggak sama. Jadi huruf A ini memunculkan yang kita tidak mau. Kalau like itu memunculkan yang kita mau, tapi kalau not like ini memunculkan yang kita tidak mau. Nah, makanya dia keluarkan namanya jadi ekonomi, terus Siti ininya, terus Budi gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk operator yang keempat itu operator logika N. Ya, kita menggunakan N. Nah, sini kita langsung saja di sini praktek dulu. Select bintang from. Di sini aku mau ambil tabel buku atau data buku. Ya. Where kategori, kamu ambil isi kategori. Di
Isi kategorinya ada teknik, and ID dosennya, sama dengan 1. Coba ya, bismillah. Oh iya, sorry teman-teman, buku 2. Nah, jadi untuk select from yang menggunakan N ini, dia ini artinya dia menggabungkan dua kondisi yang harus sama-sama benar, seperti itu. Nah, jadi contohnya di sini tadi aku mau cari kategori di dalam tabel buku. Nah, di sini dalam kategori ini ada namanya teknik dan ditulis oleh dosen dengan ID 1. Nah, di sini muncullah ID-nya. Ada ID, ini ID dosennya 1 dengan kategorinya teknik. Maka yang muncul adalah ID buku karena tadi aku mengambilnya select bintang from table buku. Nah, judulnya pemrograman MSQL. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini yang kelima order by ASC dan DSC. Nah, di sini aku kadang suka bingung ya, teman-teman. Jadi itu ASC itu sini aku praktekkan dulu. Select bintang from. Sini aku mengambil tabel mahasiswa 2. Menggunakan order by. Aku mengambil isinya angkatan. Nah, by angkatan. Menggunakan ASC. Coba kita coba. Bismillah. Nah, jadi untuk fungsi order by ini kita memanggil ASC. ASC itu singkatan dari ascending. Berarti kalau order by itu dia mengambil nilai yang apa ya? Bisa disebut apa? Bentar. Nah, jadi untuk fungsi order by tadi itu dia adalah dipakai untuk mengurutkan data dalam tabel itu berdasarkan kolom tertentu. Jadi si ASC ini atau ascending itu dia mengurutkan data dari yang kecil ke besar. Dari yang kecil besar itu maksudnya bisa angka atau huruf atau dari tanggal lama ke tanggal yang terbaru. Kalau huruf dari A ke Z, seperti itu. Nah, ini untuk ESC ini. Nah, di sini terlihat untuk dia itu melihat urutan mahasiswa dari angkatan lama ke angkatan yang baru, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau pakai select from yang des. Nggak usah, ini aja, di sini udah ada. Select from mahasiswa 2, masih pakai mahasiswa, tabel mahasiswa. Order by angkatan, kita ganti aja ininya jadi DSC. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat dulu hasilnya. Bismillah. Nah, untuk DSC tersendiri dia mau artinya itu descending ya. Jadi dia itu DSC ini dia mengurutkan dari yang besar ke yang kecil. Itu sama, mau angka, mau huruf, mau tanggal, dan lain-lain. Sama, cuma bedanya dia DSC. Dia mengurutkan data yang dari besar ke data yang kecil, gitu. Jadi, kalau di sini, penjelasannya, dia untuk melihat urutan mahasiswa
dari angkatan terbaru 2024 ke angkatan yang terlama. Kalau ASC, dia mengurutkan data yang terlama ke yang baru. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini perintahnya lagi limit. Nah, di sini kita mau pakai limit. Nah, untuk limit di sini aku mau pakai select. Kita praktekkan dulu ya teman-teman ya supaya teman-teman juga paham ya. Ini kalau misalkan suara aku nanti ada yang jauh, ada yang deket itu karena emang udah malam guys. Udah lihat teman-teman, saya lihat jamnya di sini. Udah sangat malam ini. Select di sini bintang from mahasiswa 2 terus limit 3. Kita lihat dulu untuk ininya. Untuk limitnya di sini. Maaf ya teman-teman.